Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Puspita. Di sini saya akan membahas mengenai time series dan stasionaritas. Nah, sebelum itu, kita perlu tahu dulu apa sih data time series itu. Nah, data time series merupakan serangkaian pengamatan terhadap suatu peristiwa atau variabel yang dikumpulkan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Nah, contohnya bisa berupa harga saham harian, pertumbuhan ekonomi bulanan, atau jumlah penjualan produk per minggunya. Nah, data ini disusun berdasarkan urutan waktu sehingga kita dapat melihat tren, pola musiman, dan variasi lain yang muncul dari waktu ke waktunya. Nah, salah satu karakteristik utama dari data time series itu adalah adanya gerakan khas atau variasi dalam pola datanya. Nah, variasi ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkat yang nantinya akan kita analisis untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Nah, analisis ini bertujuan untuk melihat pola historis dan menggunakannya sebagai dasar dalam melakukan forecasting atau peramalan. Lalu, mengawasi data time series itu begitu penting gitu. Nah, salah satu manfaat utamanya itu adalah untuk peramalan atau forecasting, di mana peramalan itu adalah proses memprediksi kejadian di masa depan berdasarkan pola yang ada di dalam data historis. Nah, dalam dunia bisnis dan industri, peramalan ini sering digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam production, inventory, personal, dan fasilitas. Nah, kemudian ketika kita bekerja dengan data time series, kita ingin memastikan bahwa model yang kita gunakan itu mampu memberikan prediksi yang akurat. Nah, salah satu syarat utama agar model dapat bekerja dengan baik itu adalah datanya itu harus bersifat stasioner. Nah, data stasioner ini adalah data yang memiliki karakteristik statistik yang tetap sepanjang waktunya, yaitu tidak mengalami perubahan dalam pola distribusi atau struktur statistiknya. Nah, jika data tidak stasioner, maka hasil analisis itu bisa menjadi bias atau tidak valid karena adanya tren atau perubahan variansi yang dapat memengaruhi modelnya. Nah, agar suatu data time series itu dikatakan stasioner, maka harus memenuhi 3 syarat berikut ini. Nah, yang pertama itu rata-ratanya itu harus konstan, di mana nilai rata-rata dari data itu tidak berubah seiring dengan waktunya. Jika rata-rata berubah, misalnya ada tren naik atau turun, maka data itu tidak stasioner. Nah, kemudian syarat yang kedua itu variasinya konstan, di mana variasi ini adalah ukuran seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Jika variasinya kecil, maka data itu cenderung berkumpul di sekitar rata-rata. Dan jika variasinya itu besar, maka data itu lebih menyebar gitu. Dan jika variasinya itu berubah, misalnya semakin besar seiring waktu, maka data itu tidak stasioner. Nah, kemudian syarat yang ketiga itu autocovariance-nya konstan, di mana autocovariance ini mengukur hubungan nilai sekarang dengan nilai sebelumnya dengan deret waktu. Nah, jika pola hubungan ini itu berubah, misalnya hubungan antara data sekarang dan sebelumnya itu menjadi lebih kuat atau lebih lemah, maka data itu tidak stasioner. Nah, kemudian kenapa data time series itu harus stasioner gitu? Nah, jika data itu stasioner, maka model itu bisa menangkap pola hubungan antara waktu dengan lebih akurat. Antara waktunya itu dengan lebih akurat. Nah, jika data itu tidak stasioner, maka pola data itu tidak konsisten dan sulit memprediksi tren sebenarnya, sehingga ada kemungkinan terjadinya spurious regression atau regresi palsu dan data yang dihasilkan itu menjadi bias. Nah, jika data time series itu tidak stasioner, maka ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengubahnya menjadi stasioner. Yang pertama itu bisa melakukan differencing, yaitu menghitung selisih antara nilai data untuk menghilangkan trennya. Kemudian cara yang kedua itu bisa melakukan dekomposisi dengan memisahkan komponen tren dan musiman dari datanya. Kemudian cara yang ketiga itu bisa menggunakan transformasi logaritmik, di mana mengurangi heteroskedastisitas atau variabilitas yang tidak konstan. Nah, kemudian
Di mana sih stasionaritas itu diterapkan? Nah, stasionaritas ini diterapkan dalam berbagai analisis dari waktu, seperti prediksi harga saham, analisis inflasi, peramahan cuaca, atau bisa juga data ekonomi makro dan mikro. Nah, stasionaritas ini diuji pada saat awal sebelum melakukan analisis datanya gitu. Jadi sebelum membangun model prediksi atau reprediksi dari waktu. Nah, jika data tidak stasioner, maka perlu dilakukan transformasi seperti diferensi agar data itu menjadi stasioner. Nah, konsep stasionaritas ini juga digunakan oleh ekonom, analisis keuangan, ilmuwan data, dan peneliti statistik yang bekerja dengan data dari waktu dalam bidang seperti ekonomi, keuangan, cuaca, dan ilmu sosial. Nah, cara menguji stasionaritas ini ada melalui dua uji, yaitu uji non-formal dan uji formal. Nah, di dalam uji non-formal itu terdapat dua step. Yang pertama itu ada menggunakan grafik, dan yang kedua itu ada yang menggunakan koleogram. Nah, kemudian setelah uji non-formal, kita lanjut ke uji berikutnya, yaitu uji formal. Nah, di uji formal ini menggunakan uji unit root, di mana di dalam uji ini ada 5 tipe ya yang bisa dipakai. Yang pertama ada DF, kemudian ada ADF, Augmented Diffuser. Nah, cara ini adalah cara yang paling umum digunakan gitu. Kemudian ada Literon, ERS, dan ada KPPSS. Nah, uji stasionaritas ini bisa dilakukan dalam beberapa software. Nah, ada eFuse, Tata, dan ARC. Nah, dimana di software eFuse itu paling umum digunakan gitu ya, dan paling mudah juga untuk melakukan uji stasionaritas. Nah, pada saat ini saya akan mencoba uji stasionaritas menggunakan software Stata dan ARC. Nah, caranya yang pertama kita harus mempunyai data gitu ya, data terlebih dahulu. Nah, punya data ekspor barang dan jasa dari 1961 sampai 2023. Nah, copy aja langsung data ini, kemudian pindah ke data. Nah, klik data editor, kemudian langsung paste aja di sini, dan klik variabel name. Nah, karena di sini datanya itu masih merah ya, dan tipe variabel ekspor di sini itu masih variabel string. Nah, di sini kalau misalnya tipenya variabel string, maka di variabel ini nggak bisa dilakukan analisis. Maka kita harus mengubah tipe variabelnya dulu dari variabel string menjadi variabel numerik. Nah, caranya kita ke data, kemudian create or change data, ada variabel transform command, kemudian pilih yang input value labels from string variable. Nah, karena kita mau ngubah dari variabel string menjadi variabel numerik, klik aja, pilih variabel numeriknya tadi yaitu export ya. Kemudian di sini tulis untuk nama variabel barunya, tulis singkatannya aja, kemudian diklik OK. Di sini udah muncul data baru ya yang export ini. Nah, warnanya di sini udah berubah, berubah menjadi biru, dan tipe variabelnya juga udah berubah dan bisa buat dilakukan buat analisis berikutnya gitu. Nah, karena variabel yang export yang merah ini gak akan kepake, maka kita hapus aja. Caranya diklik kanan, klik data, dan ke drop select data. Klik aja. Di sini memastikannya buat menghapus si kolom variabelnya. Klik yes. Nah, sini variabel yang merah tadi udah hilang. Kita bisa melakukan untuk uji stasionaritasnya. Nah,
Langkah awal untuk uji stasionaritas ini adalah uji non-formal, yaitu melalui grafik dan koreogram. Nah, caranya kita ke menu yang ini, kemudian di kamennya ditulis riset tahun ya, karena tadi nama variabelnya itu tahun, jadi disesuaikan aja sesuai nama variabelnya untuk memastikan kalau data di sini adalah data time series gitu. Kemudian di enter aja. Nah, di sini kelihatan kalau misalnya data itu adalah data time series dari tahun 1961 sampai 2023 gitu. Nah, kemudian untuk menghasilkan grafik, kita ke grafik, kemudian ke time series graph, yang klik line plot, sini klik create, kemudian dipilih variabelnya, ini variabel export ya, di accept, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan ya grafiknya. Nah, di dalam grafik ini bisa dikatakan stasioner kalau misalnya datanya itu berfluktuasi di sekitar mainan yang konstan. Jadi meskipun ada shock, peningkatan atau penurunan yang tajam ya, peningkatan sama penurunan yang tajam, maka tidak akan terlalu jauh dari rata-rata atau dia akan kembali ke rata-ratanya gitu. Nah, di sini grafik di sini si datanya itu berfluktuasi di sekitar yang konstan, maka kalau dilihat dari grafik bisa dikatakan kalau data ini itu sudah stasioner gitu. Kemudian kita coba lagi untuk uji non-formal yang berikutnya, yaitu untuk menghasilkan koreogram. Nah, diklik grafik, kemudian ke time series grafik lagi, kemudian klik yang koreogram. Ini pilih variabelnya, kemudian klik OK. Nah, di sini koreogramnya itu tidak melebihi garis atas dan garis bawah ya. Garis atas ini sama garis bawah ini yang abu-abu. Maka kalau tidak melebihi dari garis atas dan garis bawah, si data itu dikatakan stasioner gitu. Bisa dikatakan stasioner kalau misalnya tidak melebihi garis atas dan garis bawah. Nah, di sini maka data ini bisa dikatakan stasioner gitu. Nah, tetapi setelah kita melakukan uji non-formal, kita tidak bisa menyimpulkan stasioner atau tidak stasionernya itu berdasarkan grafik atau koreogram aja. Kita harus melakukan uji non-formalnya gitu. Nah, cara untuk uji non-formal, kita kembali ke sini, kemudian ketik di kamennya itu di folder EKP, karena nama variabelnya tadi EKP ya. Enter. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa tes statistiknya itu sebesar -6, di mana -6 ini itu nilainya lebih kecil daripada critical value 1%, 5%, sama 10%. Nah, dari nilai tes statistik ini, maka bisa dikatakan kalau data ini itu sudah stasioner gitu, karena nilai tes statistiknya sudah lebih kecil dibanding critical value-nya. Nah, kemudian dilihat dari nilai p-value-nya juga. Nah, di sini nilai p-value-nya itu 0,0000, di mana data dikatakan stasioner itu apabila nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Maka
Di dalam uji stasionaritas di dalam stata ini bisa disimpulkan bahwa data yang tadi itu stasioner gitu, tanpa harus melakukan differencing terlebih dahulu gitu. Jadi sudah stasioner pada awalnya gitu. Nah, mungkin tutorial dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.